Apakah telur rebus adalah sahabat kesehatan, atau justru musuh tersembunyi di usia lanjut? Pertanyaan ini kerap muncul di benak banyak orang tua. Di satu sisi, telur rebus dikenal murah, bergizi, dan mudah diolah. Namun di sisi lain, beredar kekhawatiran bahwa telur bisa memicu kolesterol tinggi, gangguan ginjal, bahkan masalah pencernaan. Maka, banyak lansia menjadi ragu, makan atau tidak. Padahal, dalam budaya masyarakat Indonesia, telur seringkali menjadi lauk andalan sehari-hari. Baik sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam, telur selalu tersedia dan menjadi pilihan praktis, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri atau sudah tidak memasak rumit. Tetapi karena banyaknya informasi yang simpang siur, baik dari media sosial, cerita tetangga, atau grup WhatsApp, muncullah kebingungan apakah telur benar-benar aman untuk usia senja. Dalam video ini, kita akan membedah tuntas segala hal tentang telur rebus berdasarkan ilmu kedokteran terkini. Tujuannya adalah agar bapak dan ibu tidak lagi takut atau bingung, melainkan bisa mengambil keputusan dengan bijak berdasarkan pengetahuan yang benar. Kita akan membahas manfaat luar biasa dari telur rebus, risiko-risiko tersembunyi jika dikonsumsi tidak tepat, dan panduan aman bagi lansia untuk menikmatinya. Yuk, kita mulai dari kekuatan tersembunyi di balik cangkang telur rebus. Saat usia bertambah, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Salah satu yang paling sering dirasakan adalah tubuh terasa mudah lelah, kaki terasa lemas saat berjalan, dan aktivitas fisik menjadi berat. Ini bukan hanya karena proses alami penuaan, tapi juga karena kondisi yang sering luput dikenali, sarkopenia. Sarkopenia adalah penurunan massa otot secara bertahap dan alami yang terjadi seiring bertambahnya usia. Jika tidak dicegah atau ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan penurunan fungsi gerak, mudah jatuh hingga ketergantungan pada orang lain untuk aktivitas harian. Nah, disinilah telur rebus memainkan peran penting. Satu butir telur rebus mengandung sekitar 6-7 gram protein berkualitas tinggi. Protein ini seperti batu bata yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot yang mulai melemah. Tidak hanya itu, protein dari telur merupakan protein lengkap. Artinya mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Berbeda dengan sumber protein lain yang mungkin mahal atau sulit diolah, seperti daging sapi atau ikan laut, telur rebus bisa didapatkan dengan harga terjangkau dan mudah disiapkan di rumah. Cukup dengan merebus selama 10-12 menit, bapak dan ibu sudah bisa mendapatkan sumber gizi yang luar biasa ini. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap kelompok lansia menunjukkan hasil yang menggembirakan. Mereka yang rutin mengonsumsi 3-4 butir telur rebus per minggu, disertai dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki selama 20-30 menit setiap hari, mengalami peningkatan kekuatan otot hingga 15% hanya dalam waktu 3 bulan. Ini bukan angka kecil. Bagi orang lanjut usia, peningkatan kekuatan otot sekecil apapun sangat berarti untuk kemandirian dan kualitas hidup. Artinya, telur bisa menjadi senjata sederhana, namun efektif dalam menjaga mobilitas dan menghindari kecelakaan, seperti jatuh di kamar mandi atau terpeleset di dapur. Selain manfaat untuk otot, telur rebus juga berperan besar dalam mendukung kesehatan otak. Bapak dan ibu mungkin pernah mengalami kejadian lupa, meletakkan kacamata, kesulitan mengingat nama cucu, atau bahkan sering kehilangan fokus saat berbicara. Gejala seperti ini kerap dianggap biasa di usia senja, namun bisa menjadi tanda awal penurunan fungsi kognitif. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan zat gizi yang penting bagi otak, seperti kolin. Kolin adalah zat gizi yang berperan penting dalam menjaga daya ingat, konsentrasi, dan fungsi saraf. Sayangnya, tubuh kita tidak bisa memproduksi kolin dalam jumlah cukup, terutama di usia lanjut. Sebutir telur rebus mengandung sekitar 147 mg kolin, jumlah yang cukup untuk memenuhi hampir sepertiga kebutuhan harian orang dewasa. Dengan rutin mengonsumsi telur rebus, bapak dan ibu membantu otak tetap tajam dan mengurangi risiko penurunan fungsi kognitif, termasuk demensia dan Alzheimer. Ditambah lagi,
telur juga mengandung vitamin B12 yang berperan dalam menjaga sistem saraf dan produksi energi. Tidak berhenti di situ, telur rebus juga membantu menjaga kesehatan mata. Dengan bertambahnya usia, masalah penglihatan seperti rabun senja atau penglihatan kabur saat membaca menjadi semakin umum. Banyak lansia merasa sulit membaca tulisan kecil atau merasa silau saat terkena cahaya terang. Kuning telur ternyata kaya akan dua antioksidan penting, lutein dan zeaxanthin. Kedua zat ini bekerja seperti kacamata hitam alami yang melindungi retina dari kerusakan akibat sinar biru dan radikal bebas. Ini penting, terutama karena paparan sinar dari layar HP, televisi, dan lampu LED kini tak terhindarkan. Lutein dan zeaxanthin berperan dalam menyaring cahaya berbahaya dan melindungi bagian tengah retina, yaitu makula, dari degenerasi. Degenerasi makula adalah salah satu penyebab utama kebutaan pada lansia. Dengan rutin mengonsumsi telur rebus yang matang sempurna, maka tubuh akan lebih mudah menyerap lutein dan zeaxanthin dibandingkan dari sayuran mentah. Karena lemak dalam kuning telur membantu penyerapan zat ini. Jadi, telur bukan hanya menjaga otot tetap kuat dan otak tetap tajam, tapi juga membantu penglihatan tetap jernih. Dengan semua manfaat ini, mulai dari kekuatan otot, daya ingat, hingga ketajaman penglihatan, tidak heran jika telur rebus disebut sebagai superfood yang terjangkau untuk lansia. Tapi tentu saja, tidak ada makanan yang sempurna tanpa aturan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas mitos yang sering membuat orang takut makan telur, kolesterol. Benarkah kuning telur bisa menyebabkan masalah jantung? Apakah makan telur setiap hari bisa memicu stroke? Mari kita bahas dengan data ilmiah dan sudut pandang kedokteran yang netral dan menyeluruh. Sekarang mari kita bahas bagian yang paling sering membuat orang takut makan telur, kolesterol. Kolesterol telah menjadi momok bagi banyak orang, terutama bagi para lansia, yang mungkin sudah memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Dalam berbagai kesempatan, bahkan di lingkungan keluarga atau pengajian RT, tak jarang terdengar saran seperti, jangan makan kuning telur, nanti kolesterol naik. Tapi benarkah semua itu? Untuk memahami isu ini, kita perlu mengetahui bahwa kolesterol sebenarnya adalah zat lemak yang dibutuhkan tubuh. Kolesterol digunakan untuk membentuk dinding sel, memproduksi hormon, dan membentuk vitamin D. Masalah muncul bukan karena kolesterol itu sendiri, tetapi karena kelebihan kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein, dalam darah yang dapat menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan penyakit jantung atau stroke. Kuning telur memang mengandung kolesterol, yaitu sekitar 186 mg per butir. Namun yang sering disalahpahami adalah bahwa kolesterol dari makanan tidak selalu langsung meningkatkan kolesterol dalam darah. Tubuh manusia memiliki mekanisme pengaturan kolesterol yang sangat cerdas. Ketika kita mengonsumsi makanan tinggi kolesterol seperti telur, hati akan menurunkan produksi kolesterol internalnya. Sebaliknya, ketika kita tidak mendapatkan kolesterol dari makanan, hati justru meningkatkan produksinya. Sebuah penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa bagi sebagian besar orang sehat, mengonsumsi 1 butir telur per hari tidak memiliki efek negatif terhadap kadar kolesterol darah. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa telur bisa meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, yang berfungsi membersihkan kolesterol jahat dari pembuluh darah. Namun penting untuk dicatat, tidak semua orang merespons kolesterol makanan dengan cara yang sama. Sekitar 30% orang termasuk dalam kategori yang disebut sebagai hyperresponder, yaitu mereka yang kadar kolesterol darahnya meningkat cukup tinggi setelah mengonsumsi kolesterol dari makanan. Pada orang-orang ini termasuk mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, atau kadar LDL tinggi. Konsumsi telur harus diatur dengan lebih ketat. Konsultasi dengan dokter sangat dianjurkan sebelum menjadikan telur sebagai menu harian. Selain itu, banyak yang lupa bahwa efek kolesterol tidak hanya berasal dari makanan tunggal seperti telur, melainkan dari pola makan secara keseluruhan. Misalnya, jika seseorang makan telur ceplok yang digoreng dengan margarin, disandingkan dengan sosis olahan dan nasi putih dalam jumlah besar, maka kombinasi inilah yang menjadi penyebab utama
lonjakan kolesterol dan trigliserida. Sebaliknya, jika telur rebus dikonsumsi bersama nasi merah, sayur bening bayam, atau tumis brokoli tanpa minyak berlebihan, maka efeknya justru menyehatkan. Serat dari sayuran dan nasi merah membantu menyerap kolesterol berlebih di usus dan membuangnya melalui feses. Kombinasi makanan inilah yang menentukan apakah telur menjadi sahabat atau musuh kesehatan bagi mereka yang memiliki kolesterol tinggi. Salah satu solusi yang disarankan adalah mengonsumsi putih telur saja. Putih telur mengandung hampir seluruh protein, tetapi tanpa lemak dan kolesterol. Ini cocok untuk mereka yang ingin mendapat manfaat protein tinggi tanpa beban lemak tambahan. Di banyak rumah sakit, pasien penyakit jantung biasanya hanya diberikan putih telur sebagai sumber protein utama dalam menu diet mereka. Kita juga perlu memperhatikan bahwa kolesterol darah tinggi tidak selalu berasal dari telur. Banyak makanan lain yang justru lebih berbahaya, seperti keripik, gorengan, daging olahan, santan berlebihan, dan makanan tinggi gula. Maka dari itu, terlalu menyalahkan telur justru bisa membuat kita lupa pada sumber kolesterol lain yang lebih dominan. Setelah membahas tentang kolesterol, sekarang kita masuk pada bagian yang tak kalah penting. Risiko konsumsi telur rebus secara berlebihan. Salah satu organ yang bisa terdampak adalah ginjal. Telur rebus dikenal sebagai sumber protein hewani yang sangat tinggi. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, terutama oleh orang yang memiliki gangguan ginjal, maka akan membebani kerja organ tersebut. Ginjal berfungsi menyaring limbah metabolisme dari darah, termasuk produk hasil pemecahan protein seperti urea dan kreatinin. Ketika asupan protein terlalu tinggi, ginjal harus bekerja lebih keras untuk membuang sisa metabolisme tersebut. Pada orang lanjut usia, fungsi ginjal umumnya sudah menurun secara alami. Jika bapak dan ibu memiliki riwayat hipertensi atau diabetes, kemungkinan besar fungsi ginjal juga sudah tidak optimal. Dalam kondisi ini, konsumsi protein tinggi tanpa pengawasan bisa mempercepat kerusakan ginjal. Oleh karena itu, meskipun telur rebus menyehatkan, batas wajar harus diperhatikan. Jumlah 3 hingga 4 butir telur rebus per minggu adalah batas aman yang disarankan untuk lansia sehat. Bagi penderita gangguan ginjal, jumlahnya mungkin perlu lebih rendah, tergantung hasil pemeriksaan laboratorium dan saran dokter. Selain ginjal, risiko lain yang kini mulai banyak diperbincangkan adalah hubungan antara konsumsi telur dan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Beberapa penelitian, termasuk yang dilakukan di Amerika Serikat dan Tiongkok, menemukan bahwa konsumsi telur lebih dari 3 butir per minggu berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, terutama pada individu dengan gaya hidup sedentari atau kurang aktif. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu hipotesisnya adalah bahwa kandungan kolesterol dan lemak dalam kuning telur dapat mempengaruhi sensitivitas insulin. Insulin adalah hormon yang membantu sel tubuh menyerap glukosa dari darah. Ketika sel menjadi kurang responsif terhadap insulin, maka glukosa akan menumpuk di darah dan menyebabkan hiperglikemia. Kondisi ini dikenal sebagai resistensi insulin dan merupakan tahap awal dari diabetes tipe 2. Namun penting dicatat, penelitian tentang hal ini masih bersifat observasional dan belum bisa disimpulkan bahwa telur adalah penyebab utama diabetes. Faktor gaya hidup seperti kurang olahraga, pola makan tinggi gula, dan obesitas justru memainkan peran yang lebih besar. Oleh karena itu, telur tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat selama dikonsumsi dalam jumlah wajar dan dikombinasikan dengan makanan tinggi serat seperti sayuran dan biji-bijian. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang risiko tambahan jika telur dikonsumsi dalam kondisi tidak matang sempurna atau disimpan dengan cara yang salah. Risiko bakteri, gangguan pencernaan, hingga efek samping konsumsi kolin yang berlebihan akan dibahas secara lengkap agar bapak dan ibu bisa memahami secara menyeluruh. Selain risiko terhadap kadar kolesterol, tekanan darah, atau fungsi ginjal, konsumsi telur rebus yang tidak tepat juga dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan lain yang seringkali luput dari perhatian. Salah satu yang paling penting namun sering diabaikan adalah risiko infeksi bakteri
terutama jika telur dikonsumsi dalam kondisi setengah matang atau tidak disimpan dengan benar. Risiko infeksi, makanan, salmonella dan bakteri berbahaya. Telur mentah atau setengah matang berisiko mengandung bakteri Salmonella enteritidis yang dapat menginfeksi saluran cerna manusia. Bakteri ini bisa masuk ke dalam telur bahkan sebelum cangkangnya terbentuk sempurna, yaitu saat telur masih berada di dalam saluran reproduksi ayam. Artinya, telur yang terlihat bersih dari luar pun tidak menjamin aman di dalamnya. Bagi orang dengan sistem imun yang lemah, terutama lansia, infeksi salmonella bisa sangat berbahaya. Gejalanya meliputi diare parah, kram perut, demam tinggi, mual, muntah, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan dehidrasi berat. Bila tidak ditangani dengan cepat, infeksi bisa menyebar ke aliran darah dan mengakibatkan komplikasi serius seperti sepsis atau bahkan kematian, terutama pada orang yang sudah memiliki penyakit penyerta. Selain salmonella, telur yang tidak disimpan dengan baik juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri lain seperti Staphylococcus aureus dan Listeria monocytogenes. Kedua bakteri ini juga berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan makanan. Risiko ini meningkat jika telur rebus dibiarkan dalam suhu ruang lebih dari 2 jam setelah dimasak, atau jika telur rebus dikupas dan disimpan tanpa wadah tertutup di dalam kulkas. Untuk menghindari risiko ini, Bapak dan Ibu harus selalu memastikan bahwa telur direbus hingga benar-benar matang sempurna, yakni dengan kuning telur yang padat dan tidak lembek. Cara merebus yang aman adalah mendidihkan air terlebih dahulu, kemudian merebus telur selama 10 hingga 12 menit. Setelah matang, telur bisa langsung dikonsumsi atau didinginkan dengan air mengalir dan disimpan dalam wadah tertutup di kulkas. Pastikan untuk tidak menyimpan telur rebus lebih dari 5 hari agar tetap aman dikonsumsi. Masalah pencernaan, kembung, begah, dan sulit dicerna. Masalah lain yang cukup sering dialami oleh lansia setelah makan telur rebus adalah gangguan pencernaan. Beberapa lansia merasa perutnya menjadi kembung, terasa penuh, atau bahkan mual setelah mengonsumsi telur. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sistem pencernaan lansia secara alami mengalami penurunan fungsi. Produksi enzim pencernaan seperti pepsin dan tripsin cenderung menurun, sehingga tubuh lebih sulit memecah protein, terutama protein hewani yang kompleks seperti pada putih telur. Kedua, putih telur mengandung senyawa sulfur yang saat dicerna dapat menghasilkan gas hidrogen sulfida. Gas inilah yang menyebabkan sensasi kembung dan bau tidak sedap saat buang angin. Pada orang dengan lambung atau usus yang sensitif, proses ini dapat memicu rasa tidak nyaman. Ketiga, konsumsi telur dalam jumlah banyak sekaligus, apalagi tanpa diimbangi dengan makanan berserat seperti sayuran atau buah, bisa memperlambat proses pengosongan lambung. Ini membuat makanan mengendap lebih lama, sehingga terasa penuh dan menyebabkan rasa begah berkepanjangan. Solusinya adalah mendengarkan sinyal tubuh. Jika setelah makan telur Bapak dan Ibu merasa tidak nyaman, jangan langsung menyalahkan telur sebagai penyebab penyakit. Cobalah untuk mengurangi porsinya, hindari mengonsumsi 2 atau 3 butir sekaligus, dan kombinasikan dengan sayuran segar atau buah yang kaya serat agar proses pencernaan lebih lancar. Bau badan karena konsumsi kolin berlebih telur, rebus kaya akan kolin, nutrisi penting untuk fungsi otak dan sistem saraf. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar, secara terus-menerus, kolin dapat memberikan efek samping yang tidak menyenangkan, yaitu bau badan. Kolin dalam tubuh dapat dipecah oleh bakteri usus menjadi senyawa bernama trimetilamina, TME. Pada beberapa orang, terutama mereka yang memiliki kelainan metabolisme genetik langka bernama trimetilaminuria, tubuh tidak mampu mengubah TMA menjadi bentuk yang tidak berbau. Akibatnya, senyawa ini keluar melalui keringat, urin, dan napas, menyebabkan bau badan yang sangat khas, menyerupai bau ikan busuk. Meskipun kondisi ini sangat jarang, konsumsi kolin dalam jumlah besar secara terus-menerus juga dapat menyebabkan peningkatan kadar TMA pada orang normal. Ini bisa menyebabkan masalah sosial, seperti rasa tidak percaya diri, gangguan komunikasi, dan stres emosional,
terutama jika orang sekitar mulai terganggu oleh bau tersebut. Sebagai pencegahan, konsumsilah telur rebus dalam jumlah moderat, idealnya tidak lebih dari 1 butir per hari. Jika bapak dan ibu mulai mencurigai adanya perubahan bau tubuh setelah meningkatkan asupan telur, segera konsultasikan dengan dokter. Dokter bisa membantu mengevaluasi penyebabnya dan memberi solusi yang tepat, termasuk pengaturan ulang pola makan atau rujukan ke spesialis. Prinsip penting, segala yang berlebihan itu tidak baik. Kita telah membahas banyak manfaat dari telur rebus, namun juga menyadari bahwa jika tidak dikonsumsi dengan bijak, makanan ini bisa membawa dampak negatif. Seperti pepatah lama mengatakan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tubuh kita memiliki kapasitas terbatas untuk memproses segala jenis nutrisi. Protein yang berlebihan akan membebani ginjal. Kolesterol yang berlebihan dapat menyumbat pembuluh darah, dan bahkan vitamin atau mineral dalam jumlah berlebihan pun bisa menyebabkan efek samping. Sebaliknya, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan dikombinasikan dengan pola makan seimbang, cukup sayur, buah, air putih, dan aktivitas fisik, maka telur rebus adalah makanan sederhana yang sangat bermanfaat. Kuncinya bukan pada telur itu sendiri, melainkan pada pola makan secara keseluruhan. Kita perlu memandang telur bukan sebagai penyebab penyakit, melainkan sebagai bagian dari solusi jika dikonsumsi secara tepat. Tidak perlu takut selama tahu aturannya. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas panduan praktis. Berapa jumlah yang ideal, bagaimana cara merebus yang benar, serta kombinasi terbaik untuk menu lansia yang seimbang dan sehat. Setelah memahami manfaat luar biasa dan risiko tersembunyi dari telur rebus, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar agar manfaatnya bisa maksimal tanpa menimbulkan efek samping. Panduan ini dirancang khusus untuk bapak dan ibu di usia lanjut, agar bisa tetap sehat, aktif, dan mandiri, tanpa harus bingung memilih makanan sehari-hari. Panduan praktis konsumsi telur rebus 1. Jumlah ideal untuk lansia. Berdasarkan penelitian dari Lembaga Gizi dan Kesehatan ternama, konsumsi 3 hingga 4 butir telur rebus per minggu merupakan jumlah yang ideal untuk lansia sehat. Jumlah ini sudah mencukupi kebutuhan protein dan nutrisi penting lainnya, tanpa membebani kerja ginjal atau meningkatkan risiko kolesterol. Jika bapak dan ibu memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti gangguan ginjal kronis, diabetes tipe 2, atau kolesterol tinggi, jumlah ini bisa dikurangi sesuai anjuran dokter. Dalam beberapa kasus, konsumsi setengah butir per hari atau hanya putih telurnya saja menjadi pilihan yang lebih aman. Ingatlah bahwa konsumsi telur tidak perlu dilakukan setiap hari. Jauh lebih penting menjaga pola makan yang bervariasi dan seimbang daripada mengandalkan satu jenis makanan secara terus-menerus. 2. Cara merebus yang benar. Telur rebus yang sehat adalah telur yang matang sempurna, bukan setengah matang atau terlalu lama direbus. Berikut ini langkah-langkah merebus telur dengan benar. Pilih telur segar dan cuci bersih sebelum direbus. Masukkan telur ke dalam panci berisi air dingin. Pastikan seluruh telur terendam. Nyalakan api dan tunggu hingga air mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api dan rebus selama 10 hingga 12 menit. Matikan api, tiriskan, dan siram dengan air dingin agar mudah dikupas. Telur yang matang sempurna akan memiliki kuning yang padat dan tidak lembek, serta putih yang kenyal namun tidak keras. Hindari merebus telur lebih dari 15 menit, karena dapat menurunkan nilai gizi dan membuat kuning telur berubah warna kehijauan. 3. Penyimpanan aman. Jika bapak dan ibu ingin menyimpan telur rebus untuk beberapa hari ke depan, pastikan mengikuti aturan penyimpanan berikut. Simpan telur rebus dalam keadaan utuh, belum dikupas, di dalam wadah tertutup. Masukkan ke dalam kulkas segera setelah dingin, jangan ditinggal di suhu ruang lebih dari 2 jam. Telur rebus bisa disimpan di kulkas maksimal 5 hari. Hindari menyimpan telur rebus bersama makanan mentah lainnya, agar tidak terkontaminasi bakteri. Jika sudah dikupas, usahakan telur segera dikonsumsi. Telur kupas lebih cepat menyerap bau, dan risiko terpapar mikroba lebih tinggi. 4.
Kombinasi makanan sehat telur rebus sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari menu seimbang. Berikut beberapa contoh kombinasi sehat. Telur rebus plus tumis bayam plus nasi merah. Telur rebus plus sup, sayur bening plus ubi kukus. Telur rebus plus lalapan segar plus tempe panggang. Hindari mengonsumsi telur rebus bersama makanan tinggi, lemak seperti sosis, margarin, gorengan, atau santan kental. Selain memperberat kerja pencernaan, kombinasi ini juga meningkatkan risiko kolesterol. Konsumsilah dengan tenang, kunyah perlahan, dan jangan lupa minum air putih cukup agar proses pencernaan berjalan baik. 5. Waktu terbaik untuk konsumsi. Waktu terbaik untuk menikmati telur rebus adalah saat pagi atau siang hari, saat metabolisme tubuh sedang aktif. Ini membantu tubuh mencerna protein dan menyerap nutrisi secara optimal. Hindari mengonsumsi telur dalam jumlah banyak saat malam hari, karena sistem pencernaan mulai melambat dan tubuh bersiap untuk istirahat. Jika ingin makan malam dengan telur, cukup konsumsi setengah butir atau hanya bagian putihnya. Untuk memberi gambaran nyata, mari kita dengarkan kisah dari Ibu Retno, seorang wanita berusia 69 tahun yang tinggal di pinggiran Yogyakarta. Dulu, Ibu Retno memiliki kebiasaan makan telur hampir setiap hari. Beliau percaya bahwa semakin banyak makan telur, tubuh akan semakin kuat. Bahkan kadang dalam sehari bisa makan 2 butir telur rebus sekaligus. Awalnya, Ibu Retno merasa tubuhnya lebih bertenaga. Tapi setelah beberapa minggu, muncul keluhan seperti perut terasa penuh, napas berat, dan sering lupa hal-hal kecil. Saat diperiksa di puskesmas, kadar kolesterolnya meningkat dan fungsi ginjalnya mulai melemah. Setelah mendapatkan edukasi dari bidan desa dan mengikuti penyuluhan gizi lansia, Ibu Retno mulai mengubah pola makannya. Beliau mengurangi konsumsi telur menjadi 3 butir per minggu, menyantapnya dengan sayuran hijau dan nasi merah, serta rutin jalan pagi selama 20 menit. Dalam waktu 2 bulan, perubahan luar biasa mulai terasa. Ibu Retno merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan tidak lagi mudah lupa. Bahkan kini beliau bisa kembali berkebun, menanam cabai dan bayam di halaman rumah, serta mengurus cucu dengan lebih semangat. Kisah Ibu Retno adalah bukti nyata bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup di usia senja. Telur rebus adalah contoh makanan sederhana namun penuh manfaat. Ia mengandung protein berkualitas, kolin untuk otak, lutein untuk mata, dan vitamin penting lainnya. Namun seperti semua hal dalam hidup, kuncinya ada pada keseimbangan dan kebijaksanaan. Jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, tidak berlebihan, dimasak dengan benar, dan dikombinasikan dengan makanan sehat lainnya, maka telur rebus bisa menjadi sahabat sejati bagi para lansia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada saudara, tetangga, atau sahabat agar lebih banyak orang mendapatkan informasi yang benar. Jangan lupa untuk menyukai dan mengikuti channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan lansia, gizi, dan gaya hidup aktif di usia emas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, semangat, dan penuh inspirasi selalu untuk Bapak dan Ibu tercinta.